Welcome home Kanisian, selamat datang kembali di podcast Kani Talk. Masih bersama saya Dwika Putra sesi 2007. Podcast Kani Talk tempatnya Kanisian bicara, berkomunikasi untuk menginspirasi. Dan kita akan berbicara di podcast ini dengan alumni-alumni Kanisius yang sudah menginspirasi, sudah memberikan impact atau dampak baik bagi orang-orang di sekitarnya maupun bagi industri ataupun kemajuan bangsa dan negara juga. Dan tamu kita hari ini spesial banget sebenarnya gitu. Karena kayaknya salah satu nama yang paling sering disebut-sebut dari zaman dulu dan masih sangat-sangat relevan sampai sekarang kalau kita bicara soal Kanisius, Ade Rai. Halo. Halo Om Ade, sehat Om? Ya baik, terima kasih. Serem saya takut gitu kan ya. Om Ade adalah alumni CC 89. Ya. Betul ya, meskipun Kurang. katanya harusnya 88. Ya, masuknya 85. Oh iya, karena saking cintanya sama Kanisius. Betul. 16 tahun gitu ya. Betul. Oke, siap Om Ade. Kalau yang belum tahu, Ade Rai, saya kasih waktu 30 detik untuk googling saat ini. Dicari dulu nama Ade Rai. Nggak perlu aneh-aneh, tulis aja nama Ade Rai. Lo ngetik typo aja dibenerin nama Google ya. Orang udah tahu Om Ade Rai adalah seorang binaragawan. Dan sekarang apa Om bisa dibilang ya, motivational speaker juga mungkin, trainer atau gimana Om? Apa nih? How do you define yourself? Nggak pengangguran lah Om. Ya. Pengangguran tadi waktunya nggak bilang terbatas dong harusnya nih. Pengangguran banyak acara. Oh siap. Apa nih Om kegiatannya sekarang Om? Ya sebenarnya kegiatannya juga sama, tentang edukasi sih tepatnya. Edukasinya tentang kesehatan. Edukasi tentang Ya, kesehatan. jadi alasan kenapa edukasi itu perlu dikedepankan karena lebih kepada edukasi itu adalah sebuah amunisi daripada yang namanya pemahaman. Dan pemahaman itu sebenarnya adalah fondasi daripada kepatuhan. Jadi kalau kita mau ngajak orang untuk patuh atau disiplin akan pola hidup sehat dan sebagainya, akan menyenangkan kalau mereka melakukannya dengan senang hati. Dan persyaratan atau requirement untuk bisa melakukan sesuatu dengan senang hati membutuhkan latar belakangnya kan pemahaman gitu. Nah makanya kenapa yang jadi tantangan khususnya masyarakat di Indonesia untuk punya pola perilaku sehat itu adalah ketika memang kecerdasan akan kesehatan itu berbanding terbalik dengan kecerdasan akan keuangan misalnya contohnya. Gitu ya. Karena kalau kita berbicara uang, kita tahu di situ ada namanya sense of urgency yang tinggi, di mana kalau saya tidak mengatur keuangan saya, maka saat itu juga saya akan mendapatkan yang namanya instant penalty, di mana saya diganjar dengan akhirnya saat itu tidak bisa bayar uang sekolah anak, tidak bisa bayar cicilan, tidak bisa bayar kita mau makan atau dan sebagainya ya. Cuci piring akhirnya kan dong. Ya, tapi dalam hal kesehatan, karena sempurnanya tubuh manusia gitu ya, berbagai perilaku kita yang justru malah jauh daripada sehat pun karena tidak ada sense of urgency-nya daripada menjaga kesehatan itu, makanya sampai hari ini kita masih diganjar dengan yang namanya dalam arti sehat tersebut gitu ya. Jadi seolah-olah orang belum sakit kok gitu. Betul. Makanya kenapa nggak menarik buat belajar sehat dan sangat tidak menarik untuk berbicara tentang kesehatan. Karena memang balik lagi saya setuju, sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Betul. Ini menarik banget soalnya ini sih, saya sendiri kan saya sekolah olahraga basket Om Ade. Dulu cedera jatuh dibiarin kan. Betul. Tidak dibetulkan dengan baik. Kadang pakai tukang urut, kadang pakai diborehin berbagai macam larutan seenaknya gitu kan ya. Sekarang berasa nih lutut umur segini main basketnya sekali, istirahatnya seminggu nih gitu ya. Jadi jaga kesehatan dan benar ya kayaknya memang. Sebenarnya kelebihannya daripada waktu kita muda itu secara fisikalitas kita punya yang namanya time of recovery itu secepat itu gitu. Tapi kelemahannya anak muda adalah kalau berbicara mentalitas itu time of recovery-nya selambat itu. Jadi kalau kita ribut kadang sama temen atau apa tuh bisa lama terus gitu. Tapi kebalikannya kalau kita makin tua, time of recovery when it comes to mentalitas menjadi lebih cepat, kita mudah memaafkan gitu ya. Ya udahlah. Nerima gitu ya. Tapi pada saat time of fisikalitas cedera lama banget gitu. Dulu cuma berapa hari sembuh, tapi kalau kita sekarang bisa lama sekali. Tapi poinnya dari cerita ini sebenarnya lebih kepada bahwa menyenangkan ketika kita dari muda misalnya punya yang namanya awareness atau kesadaran untuk bilang saya mau menjaga kesehatan, itu akhirnya di masa tua itu akhirnya kita bisa menikmati investasi perilaku kita gitu, karena akumulasinya tersebut
apresiasinya kita dapatkan sekarang. Kebalikannya, ketika kita investasi perilaku kita yang mungkin pada saat muda kita sembarangan, termasuk juga mungkin pola perilaku masyarakat hari ini kan, makan sembarangan, olahraga mungkin juga enggak, mungkin sedentary toxicity, lifestyle ya toxicity hadir kan, mulai dari macam-macam lah, bisa smoking, drinking, drugging, apapun juga ya. Nah pada saat itu akhirnya makanya kenapa yang disalahinnya tua. Padahal bukan yang salah tua, tapi yang salah adalah investasinya gitu yang berakumulasi, tapi kebetulan apresiasinya itu datangnya di hari tua. Iya. Telat gak sih Om kalau gue? Saya udah 36 nih sekarang. Nggak telat dong, nggak telat. Masih bisa ya? Masih. Iya. Soalnya tadi abis interview anak-anak Kani Runners juga kayak umur udah 10-15 di atas juga masih pada strong gitu. Wah saya lari 64 kilo, 98 kilo gitu. Iya. Saya naik tangga ngos-ngosan nih gitu kan kayak. Ya badan beradaptasi sih. Pada dasarnya sebenarnya kalau kayak olahraga itu kan itu hanya lebih kepada sebuah metode. Nah makanya kenapa kita juga di sini juga kalau istilahnya yang namanya hati-hati dengan ego kita gitu. Ada istilahnya namanya kalau di latihan beban itu namanya ego lifting. Artinya dia sebenarnya nggak perlu harus ngangkat seberat-berat itu, tapi dia paksain kan, dia punya ego lifting, akhirnya yang ada cedera. Best, gitu. Ya akhirnya cedera gitu. Ya di lari ada juga ego running kan gitu juga sama gitu. Di puasa ada namanya ego fasting gitu. Gimana caranya saya mau puasa lebih lama lagi. Nah itu yang saya sering katakan yang disebut dengan namanya janganlah kita terperangkap di dalam sebuah metode tapi lupa memahami substansinya. Kenapa sih kita main basket? Kenapa sih kita lari? Kenapa sih kita latihan beban dan apa-apa? Karena itu adalah metode yang kita pakai. Substansinya sebenarnya adalah ingin sehat. Dan sehat itu adalah sebuah syarat, bukan sebuah tujuan, tapi sebuah syarat untuk nikmatin hidup gitu. Benar. Nah jadi makanya kenapa jangan terperangkap di dalam metodenya. Akhirnya menjadikan olahraga kita sebagai mungkin kalau kita bilang jadi alirannya saya atau partai politiknya saya atau harga matinya saya di sana. Padahal sebenarnya metode itu tuh banyak sekali. Means to an end-nya banyak. Ya, tapi benar sih, saya soalnya juga substansinya harus sehatnya. Substansinya gitu. Untuk sehatnya. Pendekatan diet pun sama, orang bilang, oh saya mau plant-based diet, saya mau animal-based diet, saya mau low-fat diet, saya mau high-fat diet, saya mau carnivore, saya mau vegetarian, saya mau apa, silahkan aja. Tapi substansinya kita dapatkan nggak sehatnya. Jadi yang dipegang sehatnya bukannya metodenya. Iya benar. Saya baru ingat saya sering argue sama istri juga gitu. Kamu udah tahu tiap main basket cedera ngapain sih masih main basket gitu. Ya mungkin itu ego tadi karena buat saya maunya main basket gitu. Padahal mungkin lebih baik dengan badan seperti ini mungkin berenang dulu mungkin. Sebenarnya nggak apa-apa juga. Arti maksudnya kan kita bilang saya mau main basket sebagai satu hobi saya yang menyenangkan. Itu kan juga memberikan penghiburan hati. Nggak ada masalah. Cuma konsep daripada olahraga itu kalau istilahnya orang bilang itu adalah mirip kayak konsep dalam latihan beban. Konsep dalam lari juga sebenarnya sama. Yaitu adalah memaksimalkan manfaat, meminimalkan resiko. Nah, selama kita pegang di rambu itu nggak ada masalah. Saya main basket, jantungnya jadi lebih kuat. Saya main basket, saya jadi lebih gesit. Saya main basket, saya jadi lebih kuat. Tapi kalau sampai cedera, main basket, tapi abis itu jadi pulang jadi susah, jadi repotin orang lain. Besok malah jadi nggak kerja. Betul. Kan akhirnya kan kita jadi tanya nih gimana sih? Jadi kita jadi kehilangan akan arti dan makna. Ya benar, kita kalau di Kani Basket kalau lagi sebelum main doanya gitu semoga tidak ada yang cedera. Kita nggak boleh menang ya, nggak ada yang cederanya dan besok bisa pulang dengan selamat. Betul. Om Ade, waktu pertama kali binaraga itu tahun berapa? Saya sebenarnya kalau bilang binaraganya sebenarnya baru di waktu saya kuliah dulu. Saya kelar dari Kanisius, saya kuliah di sempat di Unpar dulu, habis itu baru di UI. Saya lulusnya dari UI. Nah, tapi waktu baru jadi atlet binaraganya pas di UI itu, di FISIP waktu itu. Waktu di Kanisius bukannya pernah beredar fotonya agak kurus ya? Iya, saya emang kurus. Cuma kebetulan pertama kali got introduced to weight training sebenarnya pada saat saya juga lagi di Kanisius waktu itu. Karena saya kan pemain bulu tangkis waktu saya di Kanisius. Oh wow. Saya kan pemain bulu tangkis. Saya kan bareng sama Ardi Bewiranata di klub Jarum. Ardi BW. Nah justru itulah yang membuat saya dalam situasi no here no there tadi gitu. Sekolah di Kanisius, pulang langsung masuk ke dorm di Jarum kan. Jadi saya harus latihan. Jadi latihan di Jarum, balik lagi. Jadi di Jarum ketemu sama coach atau trainer yang killer. Di Kanisius ketemu sama guru yang killer. Akhirnya guru paling killer Pak? Pak Tarto. Tarto stereo Pak Taryo ya, stereometri ya. Ya betul. Oh Taryo, ingat kalau Pak Tarto, wah ya, bareng stereometri, betul dia.
Kalau Pak Toto, Pak guru Toto yang tuh saya paling suka karena bahasa Indonesianya dia ngajarin bahasa Indonesia kan. Kalau Pak Taryo ngajarin stereometri gitu. Kebalikannya kalau Pak Toto saya guru paling ngefans. Gitu. oh karena enak. Ya, Seru. ya sangat Oke, baik. oke. Ya sebenarnya dua-duanya baik aja, sayanya aja yang nggak benar. Tapi poinnya apa namanya lebih kepada ya kita apresiasi dengan apa yang ada. Saya bersyukur, maksudnya saya ada di Canisius, saya ada di Jarum gitu. Tapi memang bagi saya anak muda pada saat itu, dimana mungkin saya juga nggak punya kemampuan yang layak, sehingga akhirnya saya tidak bisa menikmati kondisi tersebut, dimana akhirnya pas sekolah saya akhirnya jadi nilainya nggak bagus. Pas saya main badmintonnya prestasinya nggak ada gitu. Jadi makanya no here no there. Akhirnya fokus, juaranya nggak dapet, naik kelasnya nggak dapet gitu. Nah pada saat itulah makanya kenapa akhirnya bapak saya memutuskan untuk ibaratnya kamu mau pilih mana gitu. Mau pilih olahraga atau mau pilih sekolah. Tapi masalahnya saya udah jadi atlet kan dari umur 7 tahun. Jadi ketika waktu di Canisius saya umur 15 tahun, 16 tahun jadi bingung gitu ketika disuruh udahan jadi atlet karena sehari-hari saya kan adalah atlet. Jadi ketika udahan tuh jadi bingung. Jadi ketika kelar sekolah makanya bingung mau ngapain lagi. Makanya disitulah akhirnya saya ketemulah sama si Binaraga. Panco itu. Oh Panco pertama. Makanya kenapa pas lagi di Canisius lah pertama kali saya di kelas 2, kelas 3 SMA itu pas saya mulai rajin latihan beban. Demi Panco. Ya pada saat itu kebetulan yang menarik buat saya Panco pada waktu itu karena di CC kan cowok semua apa jadi hobinya kan Panco. Sampai ada kelas meeting Panco ya waktu itu ya. Zaman dulu lah. Om Ade tapi sorry, Om Ade kan dari Bali ya? Saya aslinya dari Bali. Aslinya dari Bali. Tapi saya besarnya di Jakarta. Oke. Bapak saya dari Bali pindah. Kenapa pilih Canisius waktu itu, Pak? Nggak pilih ya, saya rasa. Iya, kenapa? Kenapa milih Canisius? Akhirnya, maksudnya kenapa akhirnya masuk bukan Canisius? Pilih Canisius, tapi memang semua orang mengharapkan kalau bisa masuk Canisius kan gitu. Betul. Jadi Canisius itu kan ya ibaratnya kayak idolanya institusi pendidikan gitu. Kenapa tidak masuk di sini? Nah kebetulan kakak saya kan angkatan 85 di Canisius juga. Jadi pasti otomatis. Jadi bapak saya juga mengharapkan kalau bisa saya juga ikut kakak saya juga. Iya. Oke. 85. Kakak binaraga juga? Enggak. Oke. Terus Om Ade, jadi dari awal Panco gitu ya, lalu memutuskan ke binaraga. Siapa yang meracunimu, Pak? Nggak ada sih, semuanya sendiri aja. Itu satu hal yang saya syukuri. Makanya kenapa kadang-kadang kalau zaman sekarang ini kan kita banyak terdistraction dengan iming-iming orang lain kepada kita kan. Oh kamu harus ini, kamu harus itu. Nah makanya kenapa ada istilah yang mengatakan don't die with your music still in you. Itu maksudnya adalah jangan mainkan musik orang lain, mainkan musik kamu sendiri. Jadi jangan mati dulu sebelum kamu mainkan musik kamu sendiri. Nah itu adalah kalau dari sebuah statistik dikatakan 70% orang, hampir sebagian besar itu tidak menjalankan pekerjaan karena panggilan hati, tapi karena panggilan kebetulan. Which is nggak salah, itu nggak salah. Ya, karena kan kita harus kerja, mungkin sebagian harus jadi karyawan, sebagian harus ada di bidang yang sebenarnya dia nggak suka gitu. Tapi it's not necessary, itu tidak membuat dia performanya jadi jelek, nggak juga gitu. Tapi 30% daripada orang menjalankan pekerjaannya karena panggilan hati. Nah, saya mungkin termasuk di dalam hal tersebut yang gitu. 30%. Ya, di mana ternyata dari dulu karena mungkin saya grew up dengan orang tua saya memberikan kebebasan saya untuk memilih gitu. Oh iya mau olahraga apa silahkan, mau apa dia kan support ya, dia dukung. Jadi akhirnya saya bersyukur untuk akhirnya langkah saya itu akhirnya ada di sana. Terlepas daripada kalau dari segi dunia pendidikan saya melihat saya kayaknya mungkin nggak di situ panggilan hatinya, tapi saya menjalankan tugas karena saya ingin menyelesaikan kewajiban saya terhadap orang tua gitu. Kayak contohnya misalnya saya bilang di Canisius gitu loh, ibaratnya kan kalau secara standar pendidikannya tinggi banget gitu. Kalau saya mungkin mengasosiasikan diri saya, mungkin saya kalau boleh dibilang kalau zaman dulu misalnya siapa kita ngomongin siapa, mungkin oh ya dulu di SMA juga dia memang pinter banget ini apa. Kalau saya kan termasuk yang mungkin kelas menengah ke bawah gitu ya, dan bahkan udah bawah banget jadi pernah nggak naik kelas subsidi gitu. Ya itu ya. Iya. Tapi yang uniknya ketika saya di kelas 2 dan kelas 3 justru saya cuma punya prestasi malah yang baik di dunia pendidikan itu sejak saya berhenti dari. Oh karena fokus. Iya jadi lebih fokus. Jadi ternyata di kelas 2 dan 3 ternyata saya cukup baik lah gitu ya. Jadi naik dikit lah. Jadi kelas menengah. Menengah aja. Ya bisa ranking di atas 10 gitu ya. Lumayan lah dikit. Nah, cuma poinnya adalah
pada saat itu akhirnya saya jadi, kalau boleh dibilang, punya kesempatan untuk bisa menjalankan hobi yang saya suka. Dan weight training itu. Weight training itu. Nah, saya kuliah politik kan, hubungan internasional kan. Ya kalau dibilang suka atau enggak ya mungkin pada saat itu masalahnya mungkin hubungan internasional lagi hot aja gitu. Jadi kayaknya ya udah pilih siapa. Kebetulan dulu seneng sekolah lagi belajar, senengnya apa sih mata pelajarannya, salah satunya misalnya tata negara gitu. Wah, ilmu tata negara. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Oke, nah kayak gitu-gitu saya suka gitu. Kayak PMP gitu aja saya suka gitu. Nah jadi makanya kenapa saya pikir tadinya mau masuk either mau hukum atau mau sosial atau apa. Cuma waktu itu hukum diterimanya di universitas di swasta waktu itu kan, di Trisakti, di Atmajaya, di Unpar gitu ya diterima, tapi maunya masuknya negeri kan, tapi di negerinya dapatnya di sosial gitu. Jadi akhirnya udah, akhirnya ke sana gitu. Nah tapi poinnya dari cerita ini hanya cuma bilang adalah bahwa ternyata setelah saya menggeluti, mendalami apa yang saya kerjakan, ternyata saya merasa kayaknya panggilan hati saya itu adanya di olahraga. Makanya saya menyelesaikan aja itu si HIUI-nya saya selesaikan, kelar selesai ya saya terima kasih dengan apa yang udah ada, ya saya mau ke bidang yang saya kuasai gitu. Jadi kalau boleh dibilang struggling banget untuk bisa lulus dari Canisius is another struggling juga, untuk lulus di UI is another struggling juga. Tapi pada saat dimana sudah terjun ke masyarakat saya udah nggak mau struggling lagi gitu. Karena kalau saya sampai struggling itu kebangetan. Udah salahmu sendiri itu Pak. Sendiri gitu. Jadi saya mau memainkan musik saya sendiri, makanya saya mengambil langkah untuk saya ada di bidang olahraga dan kesehatan gitu. Coba kalau dulu masuk hukum kebayang nggak? Hakim lu badannya kayak gini, siapa berani siapa berani motong? Kalau kan jadi pengacara nunjuk sekali, apa maksud kamu? Selesai itu Pak. Takut mundur Pak orang-orang Pak. Terus waktu itu pas kuliah dapat prestasi apa berarti di Binaraga? Udah sempat sampai prestasi? Ya jadi pas udah menjelang prestasinya justru baru muncul di saat saya udah kelar kuliah. Jadi kuliah saya tahun 94 tuh udah beres, tapi belum lulus kan itu. Tapi ternyata olahraganya makin meningkat. Saya udah juara PON pada saat itu. Habis itu persiapan untuk SEA Games gitu. Dan akhirnya di tahun 95 saya juara Asia. Tahun 96 saya juara dunia gitu. Jadi berbarengan dengan saya lulus kuliah, berbarengan dengan saya juara di tingkat dunia. Selama kuliah emang nggak kompetisi atau nggak ada atau gimana? Kompetisinya jalan terus yang di kecil-kecil gitu, kayak di wilayah, di daerah saya ikut terus juga. Menang itu? Menang. Yang waktu kuliah menang tuh udah? Iya. Oh, tapi kita ada berarti ya kompetisi binaraga yang kecil-kecil gitu ya? Jujur saya nggak tahu ya, bukan emang ya kalau itu sebenarnya sama aja kayak misalnya kayak main basket kan, untuk bisa jadi tim Indonesia buat bertanding di SEA Games kan mungkin dulu ikut dulu di liga apa, nanti dari liga apa ntar taunya dipilih untuk mewakili Jakarta Pusat. Setelah Jakarta Pusat dipilih untuk mewakili DKI. Setelah juara DKI ternyata dipilih untuk mewakili tim nasional, timnas. Pas timnas taunya juara bisa jadi MVP atau apa gitu. Jadi langkahnya ke sana. Jadi saya dulu juga mulai dari kejuaraan kecil, cuma kejuaraan daerah, terus masuk kejuaraan wilayah, terus masuk kejuaraan nasional, prapon, sampai akhirnya ya cuma kalau di bodybuilding saya prestasinya cukup smooth lah gitu. Jadi tiap tanding menang gitu. Terus waktu itu paling tingginya berarti kejuaraan dunia ya Pak ya? 96 ya? 96 dan 2000. Saya di tahun 96 saya juara dunia amatir, tahun 2000 saya juara dunia profesional. Di organisasi binaraga yang on drugs itu, natural organization. On drugs? Yang drug free, jadi yang nggak on drugs. Saya kira organisasi yang on drugs kayak wow seru sekali. Maksudnya organisasi yang sekarang yang resmi itu yang the biggest organization sekarang kan kayak IBB apa itu kan on drugs organisasinya. Jadi nggak ada drug test, nggak ada. Nah cuma waktu tahun itu saya ngelawanin semuanya, mau drug test nggak drug test semuanya dilawan. Masih open for all ya? Iya masih kayak gitu. Cuma ada satu pertandingan di Amerika yang memang dia spesifik untuk natural bodybuilding, dan kebetulan event pertandingan kejuaraan tersebut memang pada saat itu di cover sama ESPN dan sebagainya. And you won it? Ya. Nah ESPN pada saat itu kan is a mainstream media kan, jadi semua orang nonton ESPN. Nah jadi bodybuilding yang on drugs nggak pernah ada di ESPN. Bodybuilding yang non drugs yang ada di ESPN.
Nah, makanya kenapa ketika saya lihat itu ada, jadi saya masuk ke sana, dan makanya kenapa jadi akhirnya waktu saya juara dunia itu, makanya jadi saya punya jejak digital di mana akhirnya jadi pernah ada di ESPN, ada di Muscle Development, Muscle Mag, di majalah-majalah itu di tahun 96 tersebut ya. Udah lama sih, udah 30 tahun. Iya, saya juga waktu itu masih SD ya. Iya. Tapi udah tahu nama Adera ya. Nah Om, kalau boleh tahu apa sih yang paling beratnya gitu, the struggle gitu. Karena tentu saya Sebenarnya bicara apa yang kita fokuskan kan di sana tenaga kita tersalurkan. Itu yang namanya, kalau orang bilang itu namanya kayak ada mitologi tentang pohon kalpataru gitu. Jadi apa yang kita pikirkan di sana termanifestasikan kalau kita ada di bawah pohon kalpataru. Nah, pohon kalpataru itu adalah representasi daripada alam pikiran kita. Jadi kita nggak pernah waktu melakukan sesuatu kita bilang apa ya kira-kira yang berat dari apa yang saya lakukan gitu. Ngapain kita mikirin ke sana? Yang kita pikirin adalah istilahnya manfaatnya, sesuatu yang kita mau, yang kita tuju gitu. Bukan sesuatu yang kita tidak sukai, yang atau tidak senang. Ya, contohnya kita bermulai diet, kita tanya, pertanyaan kita adalah apa aja yang nggak boleh saya makan. Justru kan dibalik pertanyaannya adalah, oh kalau saya mau diet apa aja makanan yang bisa saya makan yang enak. Kan sesederhana itu mindset gitu. Ya. Iya. Latihan apa yang menyenangkan bagi saya untuk bisa saya lakukan dan mendapatkan hasilnya yang optimal. Apa yang bisa membuat saya menang. Gitu. Apa yang bisa membuat saya sukses, apa yang membuat saya juara gitu. Latihan apa yang bisa bikin yang efektif, yang bisa saya nikmati dan bisa hasilnya cepat gitu, misalnya kayak gitu. Nah kalau waktu itu Om, ngidolainnya siapa tuh Om? Kalau saya kan nggak tahu ya, maksudnya sebenarnya kalau pada saat itu yang jadi struggling buat saya itu hampir semua idola saya kan on drugs semua. Jadi on steroids dan sebagainya. Sedangkan saya kan nggak pakai apa-apa. Jadi ibaratnya kayak saya bela diri tangan kosong. Mereka pakai pisau. Tapi mereka semua jagoan-jagoan pisau sama pedang sama samurai gitu. Jadi saya nggak terlalu punya idola di mana. Tapi kalau idola secara umum ya saya idolanya kebetulan memang bukan orang binaraga. Idola saya adalah biasanya ya yang nggak relate sama saya tapi sama olahraga saya, tapi saya istilahnya menjadikan mereka sebagai panutan, kayak misalnya Muhammad Ali, kayak misalnya Bruce Lee, the GOAT ya. Iya, kayak misalnya mungkin Michael Jordan sekalipun gitu. Jadi itu sesuatu yang menurut saya yang saya bisa belajar dari mereka gitu. Jadi value-nya lebih kayak konsistensinya. Iya, kayak Arnold saya tidak ngefans dalam arti karir dia di binaraga, tapi saya mungkin mengapresiasi Arnold dalam arti mungkin kayak drive dia untuk bisa dari kampung di Austria tiba-tiba bisa sukses di Amerika gitu. Mungkin perjalanan karir itu yang jauh lebih menarik bagi saya. Kalau Stallone mungkin karena dia he's a good filmmaker, nah dia meng-create satu karakter namanya Rocky Balboa. Yeah. Itu salah satu yang bagi saya istilahnya itu yang memotivasi saya juga untuk jadi istilahnya motivasi buat latihan dan sebagainya. Terlepas daripada saya appreciate Stallone dalam arti sebagai dia he's a filmmaker, hampir semua karakter yang dia bikin tuh saya suka juga gitu. Salah satunya Lincoln Hawk itu adalah salah satu karakter yang dibuat Stallone di film Over the Top tentang Panco gitu. Nah itu yang awal mula saya jadi kepengen latihan beban dan kepengen panco. Nah itu pada saat saya masih di Canisius kan itu. Over the Top tuh yang ada adegan begininya bukan sih? Iya, bener iya, ya? Yang masih balik gitu kan ya? Tahun 1986 pada saat itu film. Gue bisa nonton ya? Diputar di RCTI pasti. Ada terus. Iya filmnya kan ya kalau film klasik kan hari ini pun juga kita bisa nonton kan Rocky 1, 2, 3, 4. Iya kalau Rocky kan it reach like apa ya cult status ya sampai ada patungnya di Philadelphia segala macam gitu kan ya gitu. Over the Top gue inget lagi adegan itu jadi kayaknya memang pernah. Karena mungkin satu-satunya film tentang panco sih masalahnya. Jadi, maybe. Oke. Gue geser dikit ya Om ya. Geser dikit Om. Ngomongin edukasi kesehatan. Gitu ya. Tadi kita sudah melihat bahwa ada obrolan-obrolan sedikit dari Om Ade soal edukasi itu yang penting goalnya. Yang mau kita cari itu goalnya, bukan toolsnya doang gitu. Sedangkan esensinya, substansinya, gitu. Bukan toolsnya saja, bukan gitu metodenya, bukan metodenya. Sedangkan saat ini era sosial media nih Om,
Everybody is talking about this one surefire method to lose 30 pounds. Ya nggak apa-apa. Yang Ada satu itu- istilah yang namanya garis tipis antara yang namanya signifikansi dan kontribusi. Jadi signifikansi itu adalah apa kata orang. Makanya kenapa kita ada kebutuhan ingin dihargai, dihormati gitu ya, diapresiasi, itu namanya kebutuhan akan signifikansi. Itu ada istilahnya namanya six human needs. Itu ada salah satunya. Maslow. Ya, salah satunya adalah kebutuhan ingin dihargai dan dihormati. Ya, self-esteem ya. Tapi di sisi lain juga ada kebutuhan kita untuk berkontribusi, berbagi ya, misalnya untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Nah, garis tipis itu sebenarnya kadang-kadang kita rancu di sana. Nah, contohnya misalnya paling gampang gini. Saya pergi ke misalnya yatim piatu di mana nih, kalau kalau di kita tuh anak-anak Kanisius suka pergi ke tempat yatim piatu anak-anak yang di Matraman itu tuh. Nah, Vincentius Putra. Ya, Vincentius ya, kita pergi ke sana. Setiap ulang tahun saya pergi ke sana. Ini contoh aja. Setiap ulang tahun saya pergi ke sana, ditanya sama orang, "Dek, kamu tiap ulang tahun ke sana ngapain?" "Oh ya enggak, saya mau memberikan kebaikan bagi mereka, berbagi lah. Kalau saya punya rezeki mungkin saya mau berbagi ke sana." Misalnya begitu ya ceritanya. Nah, tapi pada saat saya melakukan itu, saya bikin satu postingan di mana menggambarkan kebaikan saya itu untuk saya posting sebagai satu ini sendiri gitu, posting sendiri untuk ada di feed IG saya atau mungkin ada di YouTube gitu. Nah, di situ sebenarnya kalau saya mau membuat satu investigasi kepada diri saya akan bertanya, apakah saya memang mau berbuat baik, itu namanya kontribusi, atau saya ingin dipandang sebagai orang baik, itu namanya signifikansi. Nah, di situ yang bisa jawab kita sendiri gitu loh. Nah, tapi pada saat kita melakukan hal tersebut, kita nggak perlu ada coverage daripada media atau dan sebagainya. Kita udah tahu bahwa memang itu kita lakukan buat kita sendiri gitu. Nah, dalam hal tadi di sosial media tadi bicara soal, latihan harus begini, ini begini, harus begitu. Nah, kita balikin lagi. Yang bisa jawab kita sendiri. Apakah memang saya mau berkontribusi, ingin membantu orang atau pengen untuk memberikan pandu untuk supaya orang lain bisa sehat gara-gara ilmu atau pemahaman saya nih tentang ini, kan banyak kan expert di sosial media kan tentang fitness, atau kebalikannya dia ingin dipandang sebagai orang sehat gitu atau sebagai orang yang ahli dalam kesehatan. Nah, itu garisnya tipis. Itu sebenarnya berlaku bagi guru juga ya, termasuk di Kanisius juga misalnya gitu. Jadi guru dia galak bukan berkeinginan dipandang sebagai guru yang killer atau galak gitu, tapi dia galak itu karena dia merasa bahwa dengan saya melakukan hal itu ternyata lihat tuh anak-anak CC begitu udah pada lulus, jadi semua tuh sukses kan gitu kan. Nah, jadi nuansa kontribusinya tuh besar sekali di sana. Nah, jadi hal-hal tersebut yang seperti itulah yang menurut saya yang kita boleh balikin ke diri kita gitu untuk kita tanya gitu. Karena kalau kita nggak paham tentang hal itu nanti jadi rancu gitu. Jadi akhirnya sibuknya malah petantang-petenteng ngomongin soal wah ini gini. Yang paling sering kan kalau zaman sekarang kan sering nyalain orang kan, oh ini salah gini, ini benar gini. Itu maksud saya. Ya sebenarnya dalam hal politik di Indonesia is the same thing sih sebenarnya ya. Kita kadang-kadang kita berpikir, emang ada gak sih rasa di dalam hati kita untuk kita bilang saya tuh kepengen banget masyarakat itu menjadi adil dan makmur gitu. Atau kita emang hobinya emang ribut aja gitu. Jadi kita senang aja kritik orang gitu, apa siapa aja semua dikritik gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah yang bisa jawab kita sendiri gitu. Oke. Soalnya saya juga sering lihat itu sih, like saya termasuk yang berat badannya naik turunnya lumayan parah gitu ya dengan mengikuti berbagai metode diet, tapi akhirnya seringkali orang ketika tahu saya lagi berusaha ke arah hidup yang lebih sehat lah ya ibaratnya gitu ya. Ngapain sih lu sok diet? Kalau enggak, aduh lu dietnya kok yang itu sih, itu kan begini. Padahal kayak, but it works for me, you should like gitu. Like at least I'm getting healthier. Harusnya kan gitu ya Om ya gitu. Tapi itu tadi makanya kenapa pentingnya kita untuk paham tentang yang namanya 6 human needs tadi. Ketika ada orang melakukan itu pada kita, sebenarnya kita cukup ngerti bahwa mereka justru yang butuh apresiasi itu dari kita. Bener. Gitu. Jadi kita terima kasih aja. Oh iya bro, oke, thank you. Iya, akhirnya gitu sih. Karena kita bilang saya mau kasih. Jadi ada satu cerita yang mungkin ini cerita konyol sih, tapi itu menjelaskan itu sih sebenarnya. Jadi sebagai contoh yang paling gampang aja, misalnya ceritanya Hotman Paris bawa Ferrarinya jalan di jalan raya, weng jalan kan mobilnya, otomatis kan itu kan high profile kan, semua orang ngelihat kan, weng gitu kan kelihatan. Nah,
Waktu dia dalam perjalanan itu kebetulan dia ngelewatin ada beca, mungkin sedikit bukannya nggak kesenggol sih, cuma ngelewatin aja gitu. Cuma mungkin becanya agak langsung goyang gitu kan. Becanya karena kenceng Ferrari. Karena kenceng kan Ferrari, karena memang bukan salahnya Hotman Paris, memang mesinnya emang segede gitu kan, besar, bam gitu. Lalu jalanlah becanya tuh langsung ke goyang, hampir jatuh ke mana, ke got gitu ya, gitu. Tapi agak miring-miring dikit lah gitu. Tapi nggak sampai jatuh udah. Nah nggak berapa lama ternyata di depan ada lampu merah. Berhentilah si Ferrari itu di depan. Dan akhirnya bertemulah sama si tukang beca itu. Nah pada saat Ferrari dan tukang beca bertemu di lampu merah itu, terjadi apa yang disebut dengan namanya win-win situasi. Apa itu win-win situasi? Win-win situasinya adalah ketika tukang becanya begitu ngelihat Pak Hotman Paris, dia bilang apa? Bang, keren banget, mobilnya bagus banget gitu. Dia tuh Hotman Paris sambil tersenyum melihat, oh ya, oke, mantap kan, udah. Nah itu terjadi yang namanya win-win situasi. Win-win situasi itu dalam arti apa? Dalam arti bahwa kenapa kita mau memamerkan kelebihan kita atau ini apa? Karena kita kan butuh orang mengapresiasi validasi kita juga ya. Ya, apakah mau memamerkan mungkin kecantikan, kegantengan, kepinteran, termasuk juga kekayaan, posesi, prestasi, reputasi. Salah gak? Nggak salah. Nah, tapi kita punya needs itu. Nah, ketika needs itu diharapkan dari si pemilik Ferrari, keinginannya mendapatkan itu, ternyata terpenuhi karena si tukang beca itu juga bilang happy. Kita oke. Keren banget ya, gila, bagus banget mobilnya ya. Kalau saya kaya juga mungkin mau kali punya kayak gitu kan, betul kan? Nah terjadi hal itu. Nah terus apa kemenangan daripada si tukang beca itu terhadap si Pak Hotman? Kemenangannya adalah dia ingin membutuhkan yang namanya, dia punya yang namanya lack of kontribusi. Kalau saya mau beri Pak Hotman uang atau apa, dia nggak perlu uang saya. Kalau saya pun mau beri uang, saya nggak punya uang juga, saya tukang beca, saya nggak ada. Tapi apa yang bisa saya berikan kepada Pak Hotman? Yang bisa saya berikan adalah pujian, apresiasi, yang kebetulan dibutuhkan oleh Pak Hotman. Interesting. Nah makanya pada saat itu akhirnya terjadilah win-win situasi di sana. Makanya sampai ada istilah itu apa, it pays nothing to be kind. Karena sebenarnya kita tinggal berbuat baik sama orang kan gratis ya, cuma pagi Om Ade gitu, pagi Pak Miko gitu kan. Ternyata dia cuma lagi butuh ini, atau kalau di jalan cuma bilang kayak, bro keren baju lu gitu kan. Baju gua keren ya ternyata gitu. Itu kan konsep daripada secret of living is forgiving, kata orang bilang. Karena apa? Karena ada sesuatu yang kita selalu bisa berikan. Jadi kita ada namanya the art of giving dan the art of receiving. Kita harus pandai dalam memberi, juga pandai dalam menerima, ya kan, kayak gitu. Bukan pandai dalam meminta, tapi memberi dan menerima. Kalau dikasih berarti ya Pak? Iya. Nah konsepnya pada saat dibilang memberi itu, kita mungkin tidak selalu bisa memberi uang, tidak selalu bisa memberi barang, tapi kita selalu bisa memberikan, ada katanya yang disebut namanya 3A. A pertama yang disebut namanya atensi. Ini yang Bro berikan pada saya hari ini juga. Bro memberikan atensi pada saat saya menjelaskan. Yang kedua adalah yang disebut dengan namanya apresiasi. Mungkin dari teman-teman nonton podcast ini ada yang komen, ada apa, dia memberikan apresiasi ya gitu. Ataupun juga yang terakhir yang disebut namanya afeksi, itu artinya kasih sayang gitu. Jadi atensi, apresiasi, afeksi adalah sesuatu yang kita miliki yang nggak pernah habis, yang kita bisa berikan kepada orang lain. Gitu. Nah itu yang makanya kenapa ketika kita punya kebutuhan akan yang namanya kontribusi, itu menyenangkan kalau kita ibaratnya tuh kita bisa berikan dengan cara itu gitu. Jadi six human needs, ada satu yang disebut namanya kebutuhan akan kepastian. Kebutuhan nomor 2 adalah kebutuhan akan ketidakpastian, atau yang dikenal dengan namanya excitement in life, adventure, sebagainya. Jadi manusia itu unik, jadi kayak paradoks. Di satu sisi butuh kepastian dalam hal kerja, kepastian dalam hal rumah tangga, kepastian dalam hal pendidikan, kepastian dalam hal keuangan gitu kan. Nah di sisi lain dia nggak butuh kepastian, karena ketika dia mengharapkan di dalam hidupnya penuh dengan surprises kan, nggak perlu certainty gitu. Karena kalau misalnya semuanya udah pasti, nggak seru besok jalaninnya. Karena betul. Jadinya rutinitas doang. Maunya nggak seru, maunya yang seru. Nah makanya kenapa kebutuhan nomor 2 disebut namanya kebutuhan akan di uncertainty. Kebutuhan nomor 3 yang disebut namanya love and connection. Semua orang udah tahu, kita ingin dicintai dan ingin mencintai gitu. Nah kebutuhan nomor 4 itu yang disebut namanya kebutuhan akan signifikansi tadi, ingin dihargai dan dihormati. Nah cuma memang yang jadi tantangan daripada
konsep kehormatan itu sangat lucu ketika justru orang yang gila hormat adalah biasanya orang yang terhormat gitu. Nah itu jadi kayak jadi ya kan kayak sama seperti orang yang selalu pengen duit banyak yang udah kaya biasanya. iya makanya kenapa jadi kayak dua sisi mata uang gitu. Jadi berkah tapi musibah gitu. Jadi ada curse-nya di sana, ada kutukan. Lalu yang kelima adalah kebutuhan akan tumbuh dan kembang. Nah mungkin ini juga salah satu kontribusi dari podcast di CC kepada teman-teman alumni atau siapa yang mendengarkan ini bisa jadi sesuatu yang bisa memberikan point of view baru gitu. Jadi bisa tumbuh dan kembang. Dan terakhir adalah yang nomor 6 adalah kebutuhan akan kontribusi, memberi atau legacy kalau orang bilang mewariskan gitu. Nah, jadi dari 6 kebutuhan itu ada istilah yang orang bilang bahwa in the morning of our life kita kadang-kadang memfokuskan di nomor 1 dan 4 gitu, 1 sampai 4 gitu. Tapi in the evening of your life, kadang-kadang kita lebih berfokus kepada di nomor 5 yang namanya 5 dan 6. Di 5 dan 6 itu lebih berfokus kepada yang tadi saya bilang. Jadi lebih kepada kayak ke dalam dan lebih berfokus kepada kontribusi gitu. Kalau yang 1 sampai 4 lebih fokus memang kepada arahnya ke signifikansi gitu. Posesif, prestasi dan kayak lagu Kasih Ibu ya. Terus memberi tak harap kembali ya, udah mulai gitu. 5-6 tuh kan berarti kan. Iya, itu sebenarnya konsep manusia sebenarnya juga kayak gitu. Jadi kalau istilahnya memberi tak berharap kembali itu kan ibu kan sebagai poster boy-nya daripada kata-kata tersebut. Dimana ibaratnya dia yang harus mengandung yang berat, dia yang harus mengeluarkan kita pada saat melahirkan itu yang berat, terus dia yang harus mengurus sampai kita gede dan kita nakal, dan pas sudah gede kita tinggalin dia gitu dengan santainya, tapi ibu nggak pernah kenapa-napa gitu. Nah jadi satu-satunya ibu yang durhaka ya cuma ibunya Malin Kundang aja gitu ya, karena menarik nih. ini bisa ntar diklip sama orang, diviralin gitu. Menurut Aderai, Malin Kundang tidak bersalah, yang salah ibunya, ya kan? Ya kan kalau ibu tanpa ini kenapa anaknya jadi batu? Harusnya dilempar batu, jangan dikutuk. Iya. Iya, enggak, ini bercanda aja. Iya. Jadi maksudnya tuh lebih kepada kenapa ibu kita menjadi poster boy daripada yang disebut dengan namanya kasih tanpa balas atau dikenal yang namanya unconditional love. Itu kan karena perjalanan ibu, makanya kenapa surga di telapak kaki ibu kan seperti itu gitu. Jadi menyenangkan kalau siapapun juga, termasuk kita yang cowok sekalipun juga, kita bisa mengadaptasi atau mencontoh yang namanya sikap ibu terhadap kita. Om, sekarang kalau kita nyambung ke edukasi kesehatan lagi nih Om, masih gitu ya. Om Ade kan ada Aderai Fitness juga ya kalau nggak salah ya? Ya itu fitness center. Fitness center. Saya punya institusi pendidikan buat sertifikasi trainer itu namanya Rai Institute. Rai Institute dan sebagainya. Kita nggak tahu ya Om, saya berkali-kali gitu ya, mungkin karena saya di bidang digital gitu ya, kerjaannya di bidang digital dan lain sebagainya. Dari 2021 sebenarnya itu sudah mulai digaung-gaungkan tentang matinya kepakaran. The death of expertise gitu. Karena orang yang pintar bicara lebih didengarkan daripada yang bicara pintar. Gitu. Orang yang punya ilmu, profesor S3 dari mana kalah sama TikToker yang bermodalkan ChatGPT misalkan, secara signifikansi. Kalau tadi meminjam kata-katanya Om Ade. Betul. Sebenarnya menurut Om Ade nih gitu, what can we do as a society in that sense Om gitu. Karena kan ya sekarang gini dah, saya ngomong terang-terangan gitu. Om Ade has a very eloquent way of speaking, communicating dengan segala pemikiran yang ada, yang mungkin sudah terlatih dari ribuan panggung di sisi edukasinya gitu. Tapi kita juga nggak bisa bohong, banyak sekali orang-orang edukasi di luar sana yang pintar di dalamnya tapi tidak pintar mengeluarkannya gitu. Iya, banyak sekali. So, ya banyak lah gitu. Ya ada alasan kenapa kita bisa nyebut dosen A killer, dosen B baik, dosen C bosen, boring gitu dan sebagainya gitu kan ya. But what can we do as a society gitu ya. Kita yang orang-orang yang ya saya masih lebih pengen dengar cerita, misalnya saya mau ngomong ke hidup sehat ya. Sebenarnya kalau saya melihat sebenarnya kalau saya melihat sekarang ini kan ada sosial media ya. Sosial media itu salah satu kebaikannya itu memungkinkan setiap orang bisa create their own TV shows gitu kan. Yes, agree. Dan pada saat ketika saya bilang saya ada di papan tulis dan saya mau ngomong 30 menit atau 45 menit tentang satu topik,
itu kan berdasarkan insight Instagram maupun juga Mati. YouTube itu nggak sesuai karena span of attention orang hanya cuma 5 menit gitu. Less. Iya, tapi pertanyaannya adalah apakah saya peduli, kan itu masalahnya. Betul. Nah, jadi setiap orang itu kembali lagi menanyakan kepada dirinya sendiri. Kayak saya, yang saya tanyakan pada diri saya sendiri adalah kenapa saya mau mengadakan itu. Nah, itu yang disebut dengan namanya, kalau istilahnya orang bilang, kebalikan daripada sebuah keberanian bukanlah semata-mata ketakutan, tapi kebalikan daripada sebuah keberanian adalah yang namanya kebutuhan untuk selalu ingin mendapatkan konfirmasi. Ketidakyakinan berarti ya. Nah, konfirmasi ini adalah apa? Yaitu tadi view, likes, followers, subscriber, termasuk juga title, gelar, termasuk juga kita misalnya lulusan Kanisius, lulusan UI, lulusan apalagi yang lainnya. Itu adalah konfirmasi sebenarnya. Kita salah gak kalau seandainya kita butuh konfirmasi? Itu gak salah, gak apa-apa. Karena itu hanya sekedar hanya untuk menguatkan kita aja. Tapi kita tahu bahwa itu adalah hanya simbol. Apa sih sebenarnya jadi Kanisians gitu? Iya. Kanisians itu tuh simbol aja gitu. Tapi sesungguhnya ketika kita buat satu investigasi, sesungguhnya adalah lulusan Kanisius adalah orang-orang yang cerdas, yang nanti kalau seandainya dia bisa punya kesadaran untuk berbagi kecerdasannya, tentu dia akan bermanfaat bagi banyak orang. Gitu loh. Nah, jadi kalau saya cuma berpikir jembatan daripada sebuah komunikasi itu kan adalah ibaratnya sebuah jembatan, maksud saya gitu. Nah, jadi memang jembatan itu bisa jadi kadang-kadang belum terbangun, apalagi dengan kondisi masyarakat yang memang materialistik, di mana apa yang menjadi persepsi itu lebih penting daripada esensi gitu. Poin dari cerita ini sebenarnya saya hanya ingin menjelaskan kepada teman-teman adalah bahwa kalau kita bukan pengecut itu adalah kebalikan daripada pemberani. Betul. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa kita bilang saya mau punya courage to be brave, I'm not gonna be a non-conformist. I'm gonna be a non-conformist. I'm not gonna be a conformist. Nah, artinya di sini, artinya saya cuma mau bilang, jadi teman-teman nggak pernah kecil hati ketika kita melakukan sesuatu, atau misalnya mau memberikan satu edukasi atau mau memberikan satu kebermanfaatan pada orang lain, mungkin nggak disambut sama masyarakatnya atau apa. Sebenarnya menurut saya nggak masalah, nggak perlu kecil hati gitu. Karena kalaupun juga kayak saya, misalnya saya punya YouTube saya, misalnya Dunia Aderai. Kalaupun yang nontonnya nggak sampai jutaan kayak sekarang, yang nontonnya hanya cuma misalnya puluhan orang atau ratusan orang, apakah itu akan merubah energi saya atau keinginan saya untuk mau lanjut atau terus? Bagi saya nggak ada masalah. Saya nggak peduli mau yang dengar 5 orang, 10 orang, 100 orang. Kayak hari ini podcastnya mau nanti taunya ditayangin nggak ditayangin, ya nggak penting. Kontribusinya udah tercapai. Kontribusinya saya kan ya, karena saya ingin mengisi kebutuhan saya untuk berkontribusi. Nah, tapi karena saya punya keberanian dan tidak punya pamrih terhadap konfirmasi tersebut, karena saya tidak mengasosiasikan diri saya sebagai pengecut, makanya kenapa tadi saya bilang, ya saya nggak peduli mau yang view-nya mau like berapa. Kayak saya contohnya misalnya kayak saya bilang, teman-teman jangan lupa ya subscribe, likes, dan ini dan apa dan itu. Saya nggak peduli soal itu. Karena bagi saya ibaratnya ya kalau mau subscribe ya bagus ya mungkin. Berarti kamu lihat manfaatnya. Iya, kalau seandainya enggak ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak ada masalah buat saya gitu. Karena saya nggak mau mengidentifikasikan diri saya dengan itu. Bahkan saya belajar sebenarnya juga dari, kebetulan saya atlet ya gitu. Jadi kalau atlet yang pengecut gitu. Ini saya boleh ngomong gitu karena sayanya seorang atlet. Kalau saya bukan atlet ntar saya dimarahin. Keamanan diri ya. Ya, atlet yang pengecut adalah ketika dia attach dengan pialanya. Padahal piala adalah sebuah simbol daripada juara, yang which is dia adalah seorang juara tanpa harus ada piala. Jadi kalau bahasa sederhananya orang bilang gini, dulu waktu saya juara dunia, kalau saya mundurin 1 hari, saya kan belum juara dunia dong. Tapi pertanyaan, skill kualifikasi saya kan sama. Dan setelah saya 1 hari setelah juara dunia, terus saya bilang ke diri saya, lihat nih gue juara dunia. Tapi 2 hari yang lalu saya nggak bisa bilang saya juara dunia. Karena apa? Karena juara dunia ditentukan daripada piala. Betul. Nah, tapi kalau kita mau masuk ke dalam esensi yang sesungguhnya, kita bisa bilang bahwa kita bukan 2 orang yang berbeda. Kita orang yang sama. Kalau kita punya keberanian, kita bilang saya nggak usah aja tanding di situ, nggak perlu punya piala. Saya tetap bisa bilang sama diri saya kalau saya seorang juara. Nah, maksud saya teman-teman sekalian, teman-teman yang punya kualitas YouTube yang bagus, punya kualitas karya yang bagus, masa bodoh nggak dibeli orang, nggak diapresiasi orang, atau nggak ini apa?
ya we just do it anyway gitu loh. Nah maksud saya itu, kenapa? Karena kita punya keberanian itu. Unless we are a coward. Kita membutuhkan hal tersebut, sehingga akhirnya kita stop. Bro, kenapa stop itu si podcastnya Kanisius? Ya masalahnya yang nontonin dikit, nontonin dikit, anak-anak nggak ini apa gitu. Dek, kenapa nggak ini? Oh iya karena ini dikit. Ya kalau dikit karena kita nggak punya kemampuan, kayak saya misalnya, saya punya gym, abis itu member saya dikit. Saya tutup bukan karena saya takut karena member saya dikit, karena udah nggak masuk akal, nggak punya uang buat melanjutkannya. Tapi kalau kayak kita podcast, kayak kita apa yang kita kerjakan, termasuk dalam pemilihan profesi. Nah itu kan mungkin ya kalau teman-teman tahu ya, kayak saya salah satu daripada alumni Kanisius yang mungkin kalau teman-teman kan senang kan dengan alumni Kanisius, oh ya jadi menteri atau jadi direktur ini atau jadi itu, atau mungkin udah jadi presiden atau jadi apa pengusaha sukses atau apa misalnya seperti itu. Nah kebetulan kalau saya ya nggak jadi apa-apa gitu, jadinya ya cuma di bidang yang saya kuasai aja gitu. Tapi balik lagi teman-teman sekalian, saya cuma mau mengatakan adalah bahwa kita nggak perlu kecil hati gitu. Kalaupun juga waktu itu saya akhirnya jadi tukang cleaning service setelah saya lulus dari Kanisius, misalnya, saya akan tunjukin sama teman-teman, kalau WC yang saya cuci akan paling bersih. Itu tuh udah paling kinclong sedunia. Saya nggak peduli mau dia bilang dia itu lulusan Kanisiusnya yang sekarang udah jadi menteri ini atau jadi itu apa, tapi urusan bersihin WC gue paling jago. Nah dalam hal hari ini saya pun juga punya cita-cita yang tinggi itu, yaitu dalam hal kesehatan. Menurut saya sehat itu istilahnya kalau kayak saya bilang, kita punya itikat aja. Kalau saya besok harus sakit ya saya minta maaf, ya udah apa boleh buat kan. Tapi saya nggak pernah membuat satu investasi cicilan dengan sengaja gitu untuk sakit gitu loh. Contohnya misalnya penyalahgunaan obat, saya atlet saya pakai anabolic steroids gitu misalnya, atau pakai performance enhancement drugs, nggak memungkinkan bagi saya gitu. Tapi kalau orang kan nggak percaya kan, nggak mungkin sih ada ini gini. Tapi kan buat saya ya nggak ada masalah gitu. Kadang keraguan orang we take that as a compliment kan, menurut lo kan nggak bisa kan. Saking jagonya sampai badan lo sebagus ya kayak kita sukses jadi pengusaha, lo bilang nggak mungkin dia kaya gara-gara jujur atau kerja keras, dia pasti kenal sama ini kenal sama itu ya. Tukang nasi goreng rame dikit dibilang dijilat pocong kan. Jadi ya wajar aja sih kalau menurut saya ya. Iya. We take that as a compliment aja. Oke, Om Ade, pertanyaan terakhir Om Ade. Kanisius itu kan secara value ya, kita bicara value. Kalau kita cuma ngomong pendidikan, saya rasa tidak sedikit sekolah. Tadi saya setuju, baru ingat juga, saya baru ingat tadi ngomongin. Jadi yang bro bilang tuh tepat sekali tadi memang. Jadi kalau membayangkan kepala kita adalah akumulasi pada data dan informasi kan. Memang yang terjadi hari ini lebih banyak penyambung data dan informasi ketimbang daripada menjadi istilahnya memberikan pengetahuan itu gitu. Karena kan data dan informasi kan kalau bisa kita olah dulu, untuk setelah itu baru kita berikan kepada orang setelah kita masak gitu. Jadi banyak kan ibaratnya, kalau boleh dibilang ibaratnya material daripada masakan kita, tapi akhirnya nanti kita buat sendiri menjadi satu makanan, namanya misalnya bakmi apa, atau misalnya bisa jadi pizza dan sebagainya ya. Nah Om Ade, mungkin pertanyaan terakhirnya gini. Jadi Kanisius ini kan value-value-nya banyak ya gitu tuh. AMDG of course yang ditaruh di perisai kebanggaan kita ini gitu ya, ada Ad Maiorem Dei Gloriam. Kemudian angkatan saya itu dapat namanya 3C. Competence atau kemampuan, conscience atau suara hati, compassion atau kepedulian. Saya baru tahu lagi ternyata angkatan yang sekarang udah nambah lagi C keempat, commitment. Ditambahkan lagi 1L, leadership. Kemudian dari dulu saya dengan segala macam value, ada magis lah, persevera, refleksi, man for others, for and with others, dan lain sebagainya. Apa sih yang Om Ade bawa secara value dari Kanisius, mungkin kalau ada gitu, yang tetap dibawa sampai ke karir dan kancahnya Om Ade sekarang nih gitu? Apa sih gitu? Ya kalau saya bersyukur ya, dalam arti bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa pernah ada di CC gitu ya, itu sesuatu yang saya syukuri. Ada istilah yang mengatakan bahwa kadang-kadang bukan nasib kita bukan karena inti tapi karena dinding katanya. Nah jadi CC itu adalah dinding daripada saya, di mana
lingkungan, environment itu mempengaruhi perilaku kita. Itu yang akan mengarahkan kita kepada nanti apakah kita bisa berhasil, baik, apapun juga gitu ya. Nah jadi kalau saya rasa as a environment daripada, jadi kalau ada istilahnya di buku Bruce Lipton itu Biology of Belief, nasib daripada sebuah sel bukan tergantung inti sel tapi tergantung dinding sel. Ini bukan secara arti sesungguhnya, tapi lebih kepada kayak lebih pemaknaan dari situ adalah bahwa bukan DNA-nya, bukan genetiknya, tapi expression of genetics itu yang lebih penting gitu. Nah jadi CC hadir ada itu menjadi satu lingkungan yang memberikan kekuatan kepada saya untuk akhirnya jadi saya bisa punya wawasan yang lebih baik, saya bisa punya kualitas pertemanan yang lebih bagus yang sampai hari ini gitu ya, dan juga mungkin banyak hal. Jadi itu satu hal yang saya syukuri aja. Kalau kayak ngomongin terminologi ya apapun kita sebut aja semuanya tadi value ya, terminologi ini apa, tapi pada dasarnya kalau bagi saya pribadi tidak ada burung yang struggling to convince other bahwa dia itu bisa terbang gitu. Jadi dia nggak perlu ngotot sama netizen kalau dia bilang dia bisa terbang. Tidak ada ikan yang struggling to convince other ngotot untuk bilang bahwa dia bisa berenang. Jadi anak-anak CC Canisian nggak perlu ngotot ngasih tahu ke orang lain kalau mereka itu adalah pinter, mereka itu bervalue dan sebagainya gitu. Pada dasarnya mereka memang itu gitu. Akan muncul dengan sendirinya ya. Iya udah dengan sendirinya, nggak usah diomongin. Ketika ngomongin Canisius nggak ada ngomongan yang di luar daripada value-value yang tadi yang teman-teman sampaikan. So let others talk about it, about us gitu ya. Ya, jadi kenapa kita struggling buat mantap ngomongin itu. Mantap, terima kasih Thank banyak. you. Om Ade, gitu ya. Kalau boleh saya recap, jadi sebenarnya tentunya dengan karir Om Ade dari dulu sebagai binaragawan, dari juara daerah sampai ke juara dunia, sampai juara dunia on drugs dan non drugs sekaligus dan sebagainya. Itu konsistensi, kemudian juga fokus tadi ya, ternyata terbukti ketika fokus dari fokus ke sekolah deh gitu, ternyata di sekolahnya bisa naik. Setelah itu fokus ke panco, fokus ke olahraga yang lain, ternyata olahraganya juga jadi. Setelah itu sekarang mau lebih fokus lebih banyak ke edukasi mungkin dengan ada Rai Institute tadi, ada Ade Rai Fitness, kemudian juga Om juga sering kemana-mana saya lihat ngasih edukasi kemana-mana gitu ya. Hopefully memang kesehatan yang menjadi main idea dari orang-orang, karena ini investasi jangka panjang ya gitu ya Om ya, bukan sesuatu yang hari ini saya olahraga besok langsung sehat, nggak langsung gitu ya, mungkin sakit dulu besok malah pegel-pegel, engkel-engkel dulu gitu ya, tapi setelah itu jangka panjangnya lebih ke sehat. Dan juga tadi tidak perlu terlalu berusaha untuk tampil dalam artian tanda kutip untuk dinilai orang baik, padahal sebetulnya fokus dulu ke esensi dan itu akan datang belakangan. Jadi apapun yang mau kita buat, fokuslah ke esensinya, fokus ke substansinya yang memang sesuai dengan apa yang mau kita sampaikan. Jangan mikirin dulu orang bakal mikir apa, orang bakal komen apa, lakukan yang lo suka. Bahkan bukan cuma yang mau disampaikan, tapi yang lo mau lakukan. Kalau dulu pas binaraga diomongin orang gitu, jangan-jangan ngapain sih lu angkat-angkat beban? Nggak ada Ade Rai sang juara dunia saat ini. Tidak ada, tapi ada seorang Ade Rai yang tetap seorang juara gitu ya. Terima kasih banyak Om Ade atas waktunya. Thank you buat semua yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di podcast Kani Talk episode berikutnya. Tentunya dengan bintang tamu lain yang juga sama menginspirasinya, alumni Canisius yang sama menginspirasinya. Kalau kalian punya kenalan, om, bapak, kakek, sepupu yang alumni Canisius dan menurut kalian bisa kita dengarkan opininya dan juga menarik untuk kita ketahui lebih jauh, boleh hubungin kami di Instagram di PAKKJ. Silahkan rekomendasikan atau nominasikan siapa yang kira-kira cocok jadi bintang tamu berikutnya. Saya Dwika Putra, CC 2007. Sampai jumpa. Dadah.